podcast kali ini kita punya topik nih, yaitu apakah iman harus selalu disertai sama bukti. Sebelumnya, halo buat Sania, Dera, dan juga Naswa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Raden gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, selanjutnya sih aku bakal langsung bahas ke topik utama kita ya, yaitu apakah iman harus selalu disertai dengan bukti. Karena kan banyak orang bilang kalau iman itu berarti percaya tanpa harus melihat. Tapi ada juga yang merasa bahwa kita itu perlu alasan atau bukti lah sebelum percaya sama suatu hal. Nah, supaya podcastnya jadi lebih menarik, kita dengar dulu nih dari 3 sudut pandang, yaitu dari Sania, Dera, dan juga Naswa. Sebelumnya dari Naswa dulu, dari Sania dulu nih sebagai tim pro. Ada Dera juga sebagai tim kontra dan Naswa sebagai tim netral. Jadi kita langsung mulai aja ya. Nah, untuk pertanyaan pertama itu untuk Sania dulu deh. Menurut Sania nih, apakah iman itu harus selalu disertai dengan bukti atau enggak? Kalau menurut aku sih nggak harus ya, karena iman itu kan tentang percaya sama Tuhan meskipun kita tuh nggak bisa melihatnya. Nah, misalnya nih kayak kita nggak bisa melihat angin, tapi kita bisa ngerasainnya. Begitu juga dengan Tuhan gitu, walaupun nggak terlihat, tapi banyak orang yang merasakan pertolongan dan penyertaannya dalam hidup kita. Gitu. Menarik sih jawabannya. Kalau dari Dera sendiri sebagai dari sisi yang kontra gimana? Nah, kalau menurut aku iman itu tetap perlu dasar sih. Karena kita tuh harus tahu kenapa kita percaya. Jangan sampai kita tuh percaya cuma ikut-ikutan keluarga atau lingkungan aja. Jadi kita tuh harus paham bener apa yang kita yakinin gitu. Jadi kalau menurut Dera tuh sebelum kita percaya kita harus paham dulu apa yang kita Jadi percaya. jangan langsung ikut-ikutan keluarga. Oke. Kalau menurut Naswa sendiri gimana? Menurut aku sih keduanya punya alasan tersendiri ya yang masuk akal. Iman emang butuh kepercayaan, tapi nyari pengetahuan juga kan penting. Jadi kalau kita belajar bisa lebih paham kenapa kita milih yang itu buat dipercaya. Oke, jadi karena tadi pertanyaan pertama udah dijawab semua nih dari Sania, Dera, dan juga Naswa, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kalian nih, dari pengalaman pribadi seseorang, apakah bisa menjadi bukti seseorang itu beriman? Aku nanya ke Sania dulu nih. Tentu bisa. Kayak misalnya saat seseorang lagi dapat masalah gitu, lalu berdoa dan merasa lebih tenang atau mendapat jalan keluar. Pengalaman kayak gitu tuh sering banget buat orang semakin yakin sama Tuhan gitu. Walaupun orang lain mungkin gak ngalamin, cuman bagi dirinya itu adalah yang sangat berarti buat dirinya. Ada yang mau lanjutin? Aku setuju sih pengalaman itu penting. Tapi menurut aku pengalaman pribadi itu kan nggak bisa dijadiin bukti ya untuk semua orang. Apalagi pengalaman pribadi orang itu kan beda-beda ya. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri, kita tuh harus bisa belajar sendiri siapa yang kita yakini. Kalau aku sih melihatnya pengalaman dan pengetahuan bisa saling melengkapi sih ya. Pengalaman kan bisa membuat iman terasa lebih nyata, sedangkan pengetahuan bantu kita buat selalu bisa paham apa yang kita percaya. Oke, bagus juga sih pendapat kalian. Selanjutnya pertanyaan yang sering muncul juga nih dari banyak orang. Kadang kan kita banyak orang tuh masih mempertanyakan atau meragukan. Nah, dari kalian sendiri itu, apakah orang yang meragukan atau mempertanyakan imannya sendiri itu termasuk orang yang imannya lemah atau enggak? Kalau karena aku sih enggak ya, karena bertanya itu hal yang wajar. Justru dengan mencari jawaban itu iman kita bisa semakin kuat. Nah, aku juga setuju nih. Jadi kita tuh ragu tuh bukan berarti kita nggak beriman, kan? Yang penting tuh kita kan udah mencari jawaban dengan pikiran terbuka ya kan, dan nggak langsung nyimpulin sesuatu langsung begitu. Benar tuh, semua orang kan pasti pernah ragu dalam hidupnya. Yang membedain tuh ya gimana cara kita nyikapinnya, apa kita bakal berhenti nyari atau justru malah cari belajar lebih dalam. Berarti dari semua hal itu bukan berarti orang yang mempertanyakan atau meragukan itu imannya lemah ya? Oke, kayaknya kita juga udah di ujung pertanyaan. Tapi sebelum aku tutup buat podcast kali ini, aku mau dengerin dulu nih kesimpulan dari kalian masing-masing. Coba kalau dari Sania dulu, gimana kesimpulan tentang topik podcast kita hari ini?
Kalau dari aku, iman itu nggak selalu harus disertai bukti yang bisa dilihat gitu. Karena pengalaman hidup dan keyakinan pun udah cukup menjadi alasan seseorang untuk percaya sama Tuhan. Oke, kalau dari Dira? Nah, punya alasan atau dasar dalam beriman itu menurut aku penting banget. Nah, jadi kita tuh nggak asal mempercayai nih apa yang kita yakini dari lahir kan, karena kan kita lahir udah punya agama ya. Jadi kita bisa aja kita tuh langsung percaya tanpa kita tuh cari tahu lebih dalam lagi. Oke, kalau dari Naswa sendiri gimana? Kalau aku sih melihatnya iman dan bukti nggak harus dipertentangin sih ya. Iman kan beri kita percayaan, sedangkan pengetahuan bantu kita buat lebih paham percayaan tersebut. Jadi dua-duanya itu sejalan gitu. Oke, jadi dari semua kesimpulan yang dari kalian sampaikan ini, di topik kita kali itu kita bisa ambil pelajaran bahwa setiap orang itu memiliki cara yang berbeda dalam memandang sebuah keimanan. Ada yang lebih mengutamakan keyakinan, ada yang juga membutuhkan alasan sebelum meyakini hal itu. Lalu ada juga yang melihat keduanya saling melengkapi. Tapi yang terpenting itu adalah dari kita sendiri, gimana kita terus belajar, menghargai perbedaan pendapat, dan memperdalam keyakinan kita dengan cara yang baik. Oke, karena semua kesimpulan dan juga udah aku tutup, aku mau ucapin terima kasih buat kalian bertiga, dan juga makasih buat teman-teman yang nanti mendengarkan podcast dengan topik kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi Makasih Raden wabarakatuh. udah undang kita.